Saha tiba di rumah dengan semangat membumbung tinggi. Ia berencana untuk mengajak Alia masak bersama. Rasanya akan sangat romantis jika dia dan Alia masak bersama serta buka puasa bersama untuk pertama kali. Satu pesan WhatsApp dari Alia mematahkan semangatnya. Lagi-lagi Alia telat pulang karena urusan pekerjaan. Ia tak habis pikir, istrinya lebih mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Rasanya tidak terlalu berlebihan jika dia ingin melalui momen buka puasa bersama sang istri. Ini Ramadan pertama mereka sebagai suami istri. Saha kehilangan mood untuk memasak. Ia memutuskan untuk ngabuburit sendirian keliling Purwokerto. Ia tertarik berkendara motor di sepanjang jalan kampus. Setiap Ramadan datang, ketika menjelang buka puasa, jalan kampus selalu ramai. Banyak penjual makanan di pinggir jalan. Para anak kos berduyun-duyun berburu menu berbuka puasa. Jalanan dipadati kendaraan. Saha menikmati suasana sore meski tanpa Alia. Seperti nostalgia ke masa lajang, di mana ia sering berkeliling kota seorang diri. Saat ia melirik sebelah kanan jalan, ia melihat Lira dan dua temannya tengah berjualan makanan dan minuman dalam cup. Ia menghentikan motor di pinggir jalan. Saha berniat untuk membeli makanan yang dijual Lira. Lira terkejut melihat dosen pembimbingnya berjalan ke arahnya. "Assalamualaikum," sapa Saha ramah. "Waalaikumsalam," jawab Lira sedikit terbata. "Jualan apa aja nih, Lir? Saya mau beli buat buka puasa." "Saya dan teman saya jualan minuman seperti kolak, es buah, dan es kelapa muda. Ada lauk dan nasi juga, Pak. Cemilan juga banyak. Ada donat, lumpia, pastel, minduan, tahu bakso, puding, dan masih banyak lagi." Lira tersenyum sumringah. Ia dan teman-temannya memang sudah berkomitmen untuk belajar bisnis kuliner kecil-kecilan selama Ramadan. "Mereka teman-teman kos kamu?" Saha melirik kedua teman Lira. "Iya, Pak. Pak Saha ini dosen pembimbingku." Lira menoleh pada dua temannya yang terkesima melihat Pak dosen ganteng dengan senyum khas berlesung pipi. Dua teman Lira terpesona mengamati Pak dosen ganteng memilih makanan jualan mereka. Mereka berpikir, seandainya di fakultas mereka ada dosen seganteng itu, barangkali mereka jadi rajin ke kampus. Saha mengambil nasi ayam, cemilan pastel, puding, tahu bakso, serta es buah. Saha selalu mengapresiasi anak muda yang memiliki jiwa wirausaha. Seusai membayar, ia pamitan pulang. Lira terpaku menatap laju motor sang dosen idola. "Masya Allah, ganteng bener dosenmu, Lir. Coba dosen pembimbingku ada yang seganteng itu, aku bakal semangat ngerjain skripsi." Tukas mahasiswi berjilbab pink yang biasa dipanggil Lalisa, karena ngefans berat dengan salah satu personil Blackpink bernama Lalisa. Nama asli gadis itu adalah Lisa. "Dia masih muda ya? Masih single nggak?" tanya temannya yang lain. "Dia udah punya istri," balas Lira. "Ya, kenapa ya laki-laki ganteng dan mapan itu kebanyakan udah sold out?" Lira dan Lisa tertawa mendengar penuturan sahabat mereka. Lira juga berpikir demikian. Pak Saha baik, disiplin, ganteng, mapan dan tegas. Sayang seribu sayang, sudah beristri. Adalah hal yang menyedihkan ketika di awal Ramadan, Saha berbuka puasa sendirian tanpa sang istri dengan makanan beli di luar. Bukan masakan sang istri. Saha mengunyah pelan. Makanan yang sebenarnya enak itu mendadak berubah hambar. Menit demi menit berlalu. Tak ada tanda-tanda kepulangan sang istri. Hingga Saha berangkat tarawih pun, Alia belum pulang. Wanita cantik itu barulah tiba di rumah setelah sang suami pulang dari masjid. Alia mandi dan berganti baju setelahnya. Saha berbaring menatap langit-langit. Rasa kecewa itu bergemuruh dalam dada, dan ia enggan untuk bicara dengan istrinya. Alia berbaring di sebelah Saha. "Sayang, maaf ya, aku pulang telat. Selesai buka puasa, Clara ingin sekali melihat butikku. Akhirnya kita jalan ke butik. Makanya jam segini baru pulang." Saha tak merespon ucapan Alia. Wanita itu sadar, suaminya marah padanya.
tapi tak mau mengekspresikan amarahnya dengan kata-kata. "Kamu marah ya? Aku benar-benar minta maaf." Lagi-lagi Saha diam. Hati Alia seketika retak kala sang suami berbaring memunggunginya tanpa sepatah kata pun. Setitik air mata lolos, membasah di wajah Alia. Sungguh sakit, tatkala lelaki yang sudah sah menjadi imamnya mendiamkannya seolah menganggapnya tak ada. Alia berbaring dan memiringkan badannya. Air mata mengalir membasahi pipi. Ia sedih karena Saha mendiamkannya dan bahkan tidur memunggunginya. Saha mendengar isak tangis Alia yang menyentuh hatinya. Namun ia masih enggan untuk bicara pada istrinya. Ia terlanjur kecewa. Kedua insan itu mencoba terpejam dengan perasaan yang masih luluh lantak. Waktu sahur telah tiba. Alia bangun lebih awal. Sebenarnya semalam ia susah tidur. Dia baru terpejam pukul 11:30. Saha pun sulit tidur. Alia memasak tumis pokcoy dicampur wortel dan baby corn. Untuk lauknya, ia menggoreng nugget dan sosis. Untuk menu sahur, ia memilih menu praktis yang resepnya ia cari dari internet. Sebenarnya, kadang ia minder dengan kemampuan masaknya yang tidak seberapa. Suasana sahur kali ini berlangsung canggung, dan seolah ada bongkahan es yang membekukan. Dua-duanya melahap makanan tanpa tegur sapa. Alia bahkan enggan menatap Saha. Sesekali pria itu melirik sang istri. Wajah Alia tampak tak bersemangat. Matanya terlihat sembab. Saha bertanya dalam batinnya. Apa isak tangis semalam yang membuat sepasang mata itu sedikit bengkak dan sembab? Seusai makan sahur, Alia mencuci piring masih dengan mulut terkunci. Aliran air kran menjadi pemecah keheningan. Saha bersiap untuk sholat subuh di masjid. Hingga keduanya berangkat kerja, keduanya masih saling mendiamkan. Tak ada sepatah pun kata. Saha melalui pagi ini dengan bad mood. Sebenarnya ia juga tak mau permasalahan ini berlarut-larut. Namun ia merasa lelah karena selalu mengalah. Saat mengajar, Saha tak banyak menerangkan. Ia justru memberikan tugas merangkum untuk para mahasiswa dan menuliskan materi presentasi minggu depan. Ia kehilangan semangat dan mood. Ketika tiba waktu zuhur, Saha sholat zuhur di masjid kampus. Seusai sholat, ia duduk sejenak di teras masjid untuk sekedar menghirup udara segar dan menikmati semilir angin dari pohon mahoni di taman masjid dan tanaman bunga di sekeliling masjid. Ia sempat melihat Adira dan Axel keluar dari masjid dan bergandengan. Pasangan muda itu terlihat harmonis dan bahagia. Saha memejamkan mata, teringat akan hubungannya dan Alia yang masih merenggang. "Pak Saha lagi melamunin apa?" Tepukan di bahu dan suara yang tak asing membuyarkan lamunan Saha. Rendra, dosen berusia 35 tahun duduk di sebelahnya. Pak Rendra, lagi ngadem aja di sini, Pak," jawab Saha sembari tersenyum. "Kayaknya lemes banget nih, biasanya semangat," ucap Rendra seraya memperhatikan raut wajah Saha yang terlihat lebih muram. "Iya nih," Saha membalas singkat masih dengan senyumnya. Senyum yang hanya terlukis di wajah, sedang di dalam menelan kesedihan. "Ada masalah?" Rendra sudah berteman dengan Saha sekian tahun. Tak sulit baginya untuk sekedar menebak apakah temannya yang lebih muda 8 tahun darinya ini dalam keadaan baik atau tidak. Terlebih mereka memang sering sharing. Saha berpikir sejenak. Apa ia perlu bercerita pada Rendra? Sementara ini menyangkut urusan rumah tangga. Mungkin dia bisa meminta pendapat tanpa harus bercerita langsung. Saya lagi mikir aja melihat fenomena wanita karir yang terlalu mementingkan pekerjaan sampai abai sama tugasnya sebagai istri. Menurut Pak Rendra gimana menyikapi hal ini? Rendra berdehem. Kalau menurut saya, itu bisa dikomunikasikan sama suami. Istri bekerja itu harus izin suami. Kalau suami nggak mengizinkan, sebaiknya jangan. Kalau suami mengizinkan harus ada pembicaraan sebelumnya. Misal ada kesepakatan yang harus dipatuhi istri. Contoh, jangan pulang kemalaman, jangan ambil jam lembur, kalau terpaksa lembur izin sama suami. Meski sibuk kerja, tiap suami ingin makan masakan istri menyempatkan diri untuk masak dan lain-lain. Dengan adanya kesepakatan ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Komunikasi itu juga penting. Saha mengangguk. Ia sependapat dengan pendapat Rendra. Bapak mah enak ya. Istrinya ibu rumah tangga yang full di rumah. Tiap bapak pulang kerja, ada yang menunggu di rumah. Masakan sedap juga sudah disediakan. Rendra tertawa pendek mendengar penuturan Saha. Ya, sebenarnya semua itu berproses, Pak. Saha memicingkan matanya. Berproses? Rendra mengangguk. Iya, dulu istri saya juga gila kerja, apalagi dia punya hobi naik gunung. Tiap libur, bukannya ngabisin waktu bareng keluarga tapi malah naik gunung. Saya suka kesel, kami sering cekcok. Saya merasa gak diperhatikan. Ini bukan menceritakan aib, cuma ingin berbagi cerita. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk Pak Saha. Jadi dulu saya makan selalu beli atau masak sendiri. Istri berangkat pagi, pulang malam, gak sempat masak. Sampai saat punya anak pertama, dia masih gila kerja dan rutin menjalani hobinya. Anak terabaikan dan malah diurus sama babysitter. Pada tahap ini, saya sudah tak tahan lagi. Sebenarnya kami udah sering bicara. Cuma di tahap itu saya bicara lebih tegas. Saya minta dia memilih. Tinggalkan pekerjaan dan mengurus rumah, atau ambil pekerjaan yang tidak menyita waktu agar urusan anak dan rumah tidak terbengkalai. Awalnya dia bingung, berat untuk meninggalkan pekerjaan lamanya. Namun akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan yang tidak menyita waktu. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa keluarga itu jauh lebih penting. Dia merenung, selama ini gaji dari suami sudah cukup. Untuk apa dia bekerja kalau pada akhirnya memicu pertengkaran dan jarang menghabiskan waktu bersama keluarga. Akhirnya dia resign. Dari sinilah hubungan kami semakin membaik. Rendra menghembuskan nafas. Saya seperti melihat sisi lain dari istri. Dia berubah drastis dari istri dan ibu yang kurang peka dan abai sama keluarga menjadi sosok istri dan ibu yang luar biasa. Dia bisa melakukan banyak pekerjaan. Memasak, mengurus anak, mengurus rumah. Gimana saya nggak makin sayang? Untuk menyenangkan hatinya, kadang saya ajak dia naik gunung. Saya yang awalnya nggak hobi naik gunung, jadi suka. Tujuan ngajak dia naik gunung itu agar pikirannya segar kembali. Saya juga tahu diri dengan mengajaknya jalan-jalan untuk melepas penat, membantunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Alhamdulillah meski istri saya sudah nggak kerja, penghasilan saya bertambah dari bisnis yang saya jalankan. Hidup kami lebih tenang dan bahagia. Saha termenung. Ia mencerna cerita yang Rendra sampaikan. Ia ambil pelajarannya bahwa membimbing istri itu butuh kesabaran. Setiap rumah tangga memiliki permasalahan sendiri-sendiri, dan butuh solusi yang berbeda juga tergantung dari masalah yang dihadapi. Cerita Bapak luar biasa. Saya bisa memetik pelajaran dari apa yang disampaikan Bapak. Butuh kesabaran untuk membimbing istri. Dalam agama kita pun diajarkan bagaimana menghadapi istri yang nusyus atau yang membangkang pada suami. Menentang perintah suami, perintah yang mengarahkan pada kebaikan. Jadi jangan asal mengambil keputusan. Maaf nih, masih banyak laki-laki yang mikir klais dan gak berpikir panjang. Umur matang tapi gak bisa berpikir dewasa, kayak anak kecil. Punya istri yang membangkang, bukannya membimbing agar istrinya berubah lebih baik malah selingkuh. Nauzubillahi min dzalik. Atau menceraikan dengan gampangnya berpikir, cerai saja, nanti nikah lagi sama yang lebih baik. Kayak nikah sama kucing aja, gampang banget ditinggalin. Yang kita nikahi anak orang, anak yang dulu disayang orang tuanya, dibesarkan penuh cinta. Lalu setelah menikah, dengan gampangnya suami menyakitinya atau membuangnya. Rendra bicara penuh ketegasan, dan begitu mengena. Saya masih menyimak dengan baik. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ada 3 cara menghadapi istri nusyus. Pertama itu dinasehati. Adab menasehati itu harus dengan kata yang baik, santun. Jangan pakai kata-kata kasar. Kita bisa mengambil dalil dari Al-Quran atau hadis tentang kewajiban istri untuk taat pada suami selama suaminya mengajak pada kebaikan. Misal penggalan ayat di surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ada pula hadis yang berbunyi seperti ini. Rasulullah SAW bersabda,
Seandainya aku boleh memerintahkan orang lain untuk sujud kepada seseorang, sungguh, aku akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. At-Tirmizi disahihkan Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Dengan menyampaikan hal ini mudah-mudahan bisa membuat istri sadar. Jika sudah dinasehati kok nggak mempan, baru melakukan upaya kedua, yaitu pisah ranjang. Namun jika nasihat saja sudah berhasil, ya sudah jangan melakukan upaya kedua. Renda menghembuskan nafas sekali lagi. Ia menatap Saha yang serius menyimak kata-katanya. Pisah ranjang ini ditujukan agar istri menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Jika pisah ranjang tidak juga mempan, lakukan upaya ketiga, yaitu memukul. Tapi yang perlu digarisbawahi, pukulan ini tidak boleh sembarangan. Tujuan memukul ini hanya untuk menyadarkan istri. Pukulan yang diperbolehkan itu adalah pukulan yang tidak melukai, tidak berbekas, dan tidak boleh mengenai wajah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni laki-laki atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Saha merenung. Ia sadar, ujian yang tengah ia hadapi belum seberapa dibanding ujian yang sempat mendera rumah tangga Rendra yang sudah lebih lama menikah. Ia harus mencontoh kesabaran Rendra. Apalagi Alia sebenarnya sudah meminta maaf. Seharusnya dia memaafkan dan menasihati istrinya, bukan malah mendiamkan. Rasa bersalah kian berkecamuk. Alia masih perlu belajar banyak. Begitu juga dengannya. Bagaimanapun juga, mereka masih beradaptasi dengan pernikahan yang masih baru ini. Apalagi untuk seorang Alia yang tumbuh dari keluarga yang bercerai. Mama dan papanya bercerai saat dia berumur 5 tahun. Mamanya sudah menikah lagi. Begitu juga dengan papanya. Tentu tak mudah untuknya belajar memaknai sebuah pernikahan dan mengesampingkan ego. Satu hal yang harus diingat, Pak. Tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita. Kita menikah bukan untuk mencari seseorang yang lebih baik, tetapi seseorang yang mau sama-sama memperbaiki diri. Kalau kita terus mencari yang lebih baik, sampai mati pun gak akan nemu. Setiap menemukan celah pasangan, cari yang lebih baik, gak akan selesai-selesai. Saha manggut-manggut. Ia merasa berterima kasih dengan petuah dari sahabatnya ini. Mantep banget penjelasan Bapak. Makasih banyak ilmunya, Pak. Bermanfaat banget buat saya yang baru mengarungi rumah tangga. Sama-sama, Pak. Saya cuma berbagi sedikit aja. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Saha kembali ke ruang kerjanya. Di teras sudah ada Lira yang menunggunya. Saha mengernyit. Tumben gadis itu menemuinya siang. Biasanya pagi. Saha pun teringat jika ia belum mengoreksi skripsi Lira. Semalam ia tak mood untuk mengoreksi skripsi. Siang, Pak. Saya mau ambil skripsinya. Lira berdiri dan menganggukkan kepala. Maaf banget Lira, saya belum sempat mengoreksi skripsimu. Insya Allah saya usahakan nanti malam. Lira tersenyum meski agak kecewa. Tidak apa-apa, Pak. Oh ya, tumben kamu berangkat siang. Biasanya setiap menghadap saya itu selalu pagi. Lira kembali mengulas senyum. Iya, Pak. Saya sebenarnya punya pekerjaan lain selain ke kampus. Saya jagain kios bunga. Kios bunga di mana? Bunga hidup, tanya Saha. Entah kenapa tiba-tiba tercetus di benaknya untuk membelikan Alia bunga. Ada yang hidup, ada yang dari plastik. Banyak pilihannya, Pak. Kiosnya ada di sekitar sini kok. Sebelah toko alat tulis itu. Sekitar 200 meter dari kampus. Oh, terima kasih infonya ya. Besok kamu bisa ambil skripsinya, karena nanti malam saya akan mengusahakan untuk mengoreksi. Lira mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih.